والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi waktu yang singkat ini, sebagaimana biasanya kita mendengar sedikit mau'izah hasanah, baik itu dari renungan kita sendiri atau dari saudara-saudara terdekat kita, atau dengan kita mendengar kajian-kajian tentang keislaman. Dalam sebuah ayat Allah membuka rahasia tentang suatu ibadah. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi merupakan makna ataupun nilai daripada perintah ibadah salat yang Allah perintahkan kepada setiap umat Islam yang baligh lagi berakal. Allah berfirman, bacalah kitab atau Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian laksanakanlah salat. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita ulas sedikit dan kita garis bawahi pada pertemuan ini adalah perintah salat. Karena Allah memerintahkan ibadah salat ini dalam sehari semalam 5 kali, bahkan lebih daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa ibadah salat ini sangat diperhatikan? Kenapa ketika satu waktu saja kita tinggalkan, maka itu akan mendapat penghisapan ataupun siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menyatakan, membuka rahasia bahwasanya salat itu inna salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Di salat itu untuk mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya itu perbuatan suatu keburukan yang ditimbulkan karena faktor nafsu yang tidak terkendali. Sebagaimana di dalam diri kita ini bahwasanya ada 3 nafsu, yang setiap nafsu ini harus dikendalikan. Yang pertama adalah nafsu ammarah. Nafsu ini adalah selalu membawa manusia untuk berbuat keburukan. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Kemudian nafsu ini tidak boleh dihilangkan. Kenapa? Ketika nafsu dihilangkan, maka tatanan kehidupan di dunia ini tidak akan stabil. Lantas bagaimana? Maka nafsu ini harus dikendalikan. Nah, dari nafsu lawwamah, nafsu yang cenderung mengajak kita untuk berbuat keburukan, nafsu yang cenderung mengajak kita untuk tidak taat kepada Allah, maka kita kontrol sehingga nafsu itu nanti bisa meningkat lagi. Apa nafsu yang kedua? Yaitu nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini adalah nafsu yang kadang-kadang diajak kebaikan ikut, dan kadang-kadang juga dia ingin keburukan. Jadi belum stabil. Seperti ada orang yang ketika ikut pengajian sergap, menutup semua auratnya atau rapi. Nah, ketika selesai pengajian atau ketika selesai hal-hal yang itu, kembali lagi kepada kehidupan awal.
Kayak gitu. Nafsu lawamah ini kadang-kadang dia taat, kadang-kadang dia maksiat. Kemudian nafsu yang terakhir adalah nafsu mutmainnah. Nafsu yang telah stabil, nafsu yang selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jika kita melihat para ulama kok kerasan mereka ibadah terus. Dalam kerjanya mereka ibadah, dalam tidurnya mereka ibadah, dalam semua aktivitas mereka beribadah. Kenapa? Karena nafsu mereka telah stabil. Nah, semua orang mempunyai potensi untuk bisa menduduki atau menjadikan nafsu dia itu menjadi nafsu mutmainnah. Maka kembali kepada ayat yang kita bacakan bahwasanya salat ini sejatinya dapat mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Jadi dengan kita melaksanakan salat, Allah akan mengirimkan pertolongan kepada kita untuk kita tidak melakukan perbuatan buruk dan perbuatan yang merusak. Fahsya itu perbuatan-perbuatan yang basisnya adalah seks. Nah, itu dari fahsya. Seks apapun jenisnya, itu satu rumpun dengan kata fahsya. Kalau mungkar itu segala perbuatan yang merusak, seperti mencuri, membunuh, itu mungkar. Nah, salat ini sejatinya kita menjemput hidayah Allah, menjemput mau'unah Allah, pertolongan Allah supaya kita tidak terjerumus di dalam menjalani kehidupan ini untuk melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu ada sering kita dengar zikir atau ungkapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, upaya, kekuatan yang seorang hamba itu miliki kecuali melainkan dengan bantuan Allah. Sehingga dalam hal apapun kita harus meminta pertolongan Allah, meskipun apa yang kita dapatkan itu hasil daripada jerih payah kita sendiri. Nah, oleh sebab itu ada pertanyaan yang menarik. Saya membaca di dalam kitab tafsir sufi, bagaimana para ulama tasawuf memahami ayat ini. Karena dalam fenomena kehidupan sehari-hari, banyak orang yang melakukan sholat tapi tidak dapat tercegah dari perbuatan yang fahsya dan munkar. Mereka menjawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya seandainya orang tersebut tidak melakukan sholat, pastilah perbuatan maksiat yang dia lakukan itu jauh lebih besar ketika dia mendirikan sholat. Nah, jawaban yang kedua adalah mengapa sholatnya itu tidak dapat menahan dirinya untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Mereka mengatakan bahwasanya karena mereka tidak mendalami, tidak merenungi dari ibadah sholat yang sedang mereka lakukan. Oleh sebab itu para ulama membagi kategori sholat. Jadi seorang musalli, seorang yang sholat itu berada dalam 3 tingkatan. Ada sholatnya orang yang tingkatan pertama asal sah, menggugurkan kewajiban. Saya sholat asal sah, gugur kewajiban, saya tidak mendapat siksa, sudah cukup. Itu tingkatan yang pertama. Itu lebih baik daripada tidak sholat sama sekali. Ada tingkatan yang kedua, selain dia menggugurkan kewajiban, dia juga merenungi dari setiap bacaan-bacaan dari ibadah sholat. Ada kontemplasi, penghayatan. Karena di dalam sholat ada rukun qauli, rukun ucapan, seperti membaca Al-Fatihah. Itu rukun qauli. Orang sholat nggak baca Al-Fatihah maka nggak sah sholatnya. Kemudian ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu adalah rukun gerakan. Seperti ada sujud, kita kemudian takbir, mengangkat tangan. Ada orang takbir nggak mengangkat tangan, Allah, itu nggak sah. Karena ada rukun fi'li, perbuatan. Yang terakhir ada rukun qalbi. Apa rukun qalbi? Rukun hati, yaitu tumakninah, ketenangan di dalam sholat. Setiap ayat yang dibacakan dia tahu maknanya, dia hayati makna tersebut. Kemudian makna itulah, penghayatan itulah
yang nanti menjemput mauunah ataupun pertolongan dari Allah untuk dapat diterapkan di dalam kehidupannya. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah setidaknya sedikit rahasia yang Allah paparkan atau Allah informasikan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang kenapa kita diperintahkan sholat. Ada apa dengan sholat? Jadi sebagaimana yang kita jelaskan, setidaknya ada 3, yaitu sholat itu dapat menjadikan seorang soleh, menjadikan orang ini menjadi soleh. Soleh itu apa artinya? Baik. Selain dia baik, juga muslih, juga memperbaiki. Jadi ketika kita ingin membuat suatu desa, suatu daerah, suatu negara menjadi tentram, damai, maka mulailah dari diri kita pribadi. Jangan kita berkuar-kuar, kamu buat kebaikan, buat kebaikan. Tidak demikian. Akan tetapi Allah memerintahkan, perbaikilah diri kamu. Ketika semua orang yang ada di suatu daerah itu memperbaiki dirinya, maka itu sudah cukup. Makanya dakwah itu ketika marah-marah itu salah. Wa ya'muruna bil fahsya wal munkar. Ayo tegakkan amal ma'ruf, tapi marah-marah itu salah. Karena kita menyampaikan, kemudian siapa yang menurunkan hidayah? Yang menurunkan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah menyiarkan agama Islam. Rasulullah sangat ingin semua orang yang ada di bumi ini masuk Islam. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Wahai Rasul, meskipun engkau sangat ingin semua penduduk muka bumi ini beriman, memeluk agama Islam, maka tidaklah terjadi demikian. Karena di dalam kehidupan ini sudah ada yang ngatur, maka perintah apa yang diperintahkan oleh Allah itu yang kita kerjakan. Kemudian jangan berlebihan di dalam hal sesuatu yang tidak kita ketahui. Demikianlah paparan singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.